Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Selamat malam. Kita masih menunggu teman-teman saudara-saudari yang lain ya. Selamat malam Pak Dewaji. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini karena kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Selamat malam Bapak Ibu. Penuhiku Shalom semua ya Bapak Ibu. Ku rindu selalu, haleluya, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, haleluya, menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan menikmati kebaikan Tuhan, firman-Nya yang terambil dari Filipi 4 ayat 8. Puji Tuhan Yesus. Yaitu kita akan belajar tentang pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran Kristus. Hari-hari ini banyak sekali saudara-saudari kita, atau bahkan mungkin kita sendiri Bapak Ibu kalau tidak hati-hati, mengenakan pikiran yang bukan pikiran Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Pikiran yang tidak seperti yang Tuhan maksud. Pikiran yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya yang percaya di dalam kebaikan Tuhan harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan tidak berubah karena kondisi dunia. Kebaikan Tuhan tidak berubah karena kondisi kita, haleluya. Kebaikan Tuhan tidak berubah karena perubahan sikap orang lain. Kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang ada di dunia, haleluya. Tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Sehingga di dalam Filipi 4 ayat 8 kita diajar bagaimana mengenakan pikiran yang di dalam Tuhan, yaitu pikiran Kristus. Puji Tuhan Yesus. Dulu sebelum saya mengenal Yesus Bapak Ibu, Shalom Ibu Anike, amin, Pak Sakson, selamat join juga Pak dan Cerungkat, Saudara-saudari Alismit, Eliedita, Ibu Rince, Triwarsini, Sunfui, Ibu Sunarti, Shalom juga Ibu Talap Pesi, Ibu Maria Flora,
Dan Bapak Ibu semuanya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, banyak yang mengenakan pikiran yang bukan daripada pikiran Kristus. Saya juga rindu untuk Bapak Ibu boleh sharing di sini, boleh berbagi firman Tuhan, boleh kalau ada yang mau join live-nya silakan. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu dinikmati. Haleluya, bukan dipelajari. Kebaikan Tuhan itu dinikmati, bukan dipelajari. Ingat itu ya Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan untuk dinikmati, bukan dipelajari. Ya, siapapun Bapak Ibu yang berkenan untuk Shalom Ibu Yanti, Shalom Ibu Kadek Soka, Jakarta 534, Laksana Ribu, Bapak Samuel Lihut mungkin. Wow, Bu Yanti baru datang sudah persembahan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Jadi kebaikan Tuhan itu untuk dinikmati Bapak Ibu, bukan untuk dipelajari. Maksudnya begini, mohon maaf Bapak Ibu, orang membaca firman, kalau kita membaca firman untuk dipelajari, haleluya, itu belum seperti yang Tuhan mau. Tuhan merindukan firman-Nya itu untuk dinikmati, untuk dikunyah, dimakan, dan dihidupi Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan mengalami terobosan-terobosan hidup di dalam segala kelimpahan seperti yang Tuhan maksud. Bapak Ibu, terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah Ibu Yanti dengan segala berkat dari Bapa sendiri, Tuhan sendiri, dan Bapak Ibu semua diberkatilah dalam segala kelimpahan. Tidak ada yang tidak Tuhan sediakan kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saya rindu sekali berbagi sebagaimana Tuhan nyatakan dalam hidup saya Bapak Ibu. Tidak ada satu pun yang tidak Dia sediakan. Tidak ada Bapak Ibu. Detil, detik, sempurna, ajaib, itu yang saya alami berjalan bersama Tuhan yang namanya Yesus. Detail Bapak Ibu. Saya saat ini posisi lagi di Jakarta Bapak Ibu dan di Cisarua. Jadi kami ada pembekalan sehingga ada bolak-balik dari Cisarua ke Jakarta. Tapi Bapak Ibu tahu, dan saya kebetulan ada beberapa janji dengan salah satu tempat kerja juga di Denpasar. Untuk mengatur menit ke menit itu, Bapak Ibu tahu, itu diatur oleh Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Karena itu Tuhan katakan, akulah jalan. Tepatnya akulah cara. I am the way. Cara, jalan. Bapak Ibu dan saya Tuhan rindukan hanya menjalani. Haleluya Bapak Ibu. Hanya menjalani. Jadi saya janji dengan tempat saya bekerja di Denpasar itu bertemu lewat Zoom Bapak Ibu, itu jam 1 Denpasar berarti jam 12 Jakarta atau Cisarua. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Tuhan mengatur indah. Jam 12 itu kami belum berangkat menuju Jakarta. Tetapi tiba-tiba dari Denpasar mengatakan, Dokter Ratna, acaranya diundur ya 1 jam katanya. Karena kami belum, Bapak Ibu bayangkan kadang-kadang jaringan dari Cisarua Jakarta itu agak terganggu. Dan begitu saya tiba di depan hotel di Jakarta ini Bapak Ibu, itu langsung dikirimkan link Zoom dari Denpasar dan baru akan memulai. Tapi itu tentu menunggu semua peserta sampai lengkap. Saya sudah peserta nomor 5 sudah standby. Bapak Ibu percaya
percaya dan percaya. Malam hari ini saya rindu Bapak Ibu menerima, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Bapa yang sangat baik itu memberikan dirinya di dalam tubuh manusia. Shalom juga Bapak Ibu sekalian, Bu Tin Sinaga, Bu Novel, Bu Lisha, memberikan yang the best, ultimate kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang tertinggi itu telah Tuhan sediakan di dalam dan melalui Yesus Bapak Ibu. Sehingga begitu saya masuk kamar Bapak Ibu, Tuhan berikan saya kesempatan, mohon maaf, bikin kopi, duduk dulu karena menunggu peserta yang lain. Dan setelah saya siap, kita mulai bisa melakukan Zoom meeting, pertemuan lewat Zoom. Jadi jangan pernah mau mengkhawatirkan apapun juga Bapak Ibu. Bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau nanti begitu? Jangan pernah diizinkan pikiran ini dikuasai oleh kekhawatiran. Perasaan dikuasai oleh kekhawatiran tentang apapun juga. Nah, pada waktu saya menuju Jakarta tadi dari Cisarua, Shalom juga Ibu Lisha, kami sempat mampir untuk makan siang Bapak Ibu. Selesai makan siang, kaki saya yang di bawah lutut kanan nyeri sekali Bapak Ibu, nyeri sekali. Dan karena kita sudah menawan pikiran kita kepada pikiran Kristus, yang adalah pikiran yang benar, bukan pikiran yang kondisi yang ada Bapak Ibu. Pikiran yang benar adalah pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Yaitu pikiran kalau sakit, pikiran kita firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu rasa nyeri itu menyerang lutut kanan bawah saya Bapak Ibu, dan saya katakan oleh bilur-bilur Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Shalom juga, salam juga Bapak Bro Faro. Demikian Bapak Ibu, jadi pikiran kita terus diarahkan kepada kebenaran. Pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pantas dipuji, layak disebut kebajikan. Haleluya. Di live saya ini ada tulisan invite Ibu Yanti sebagai guest. Apakah demikian atau ada Bapak Ibu yang mau join? Saya invite, ya saya undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, haleluya. Yesus itu bukan tukang obat. Jadi ada kalau hari ini malam ini Bapak Ibu sendiri, adik-adik atau saudara-saudari, ada yang mohon maaf menjadikan Yesus adalah memang dia selalu memberi jawaban Bapak Ibu, tetapi menjadikan Yesus hanya sebagai pemberi jalan keluar di saat butuh, belum juga utuh seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadikan Yesus adalah sumber kehidupan kita Bapak Ibu. Sumber kehidupan kita. Kita menyadari bahwa setiap nafas yang kita tarik, keluarkan ini meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Dan cepat cerita Bapak Ibu, saya kemudian jalan beberapa langkah sampai turun tangga, puji Tuhan Yesus, nyeri itu lenyap. Begitulah praktek iman saya setiap hari Bapak Ibu, untuk setiap serangan yang dicoba oleh iblis, baik itu di pikiran, di perasaan, di tubuh, di pekerjaan, selalu kita ingat apa firman Tuhan tentang janji Tuhan terhadap masalah atau tantangan yang kita hadapi. Itu yang Tuhan maksud bahwa kita ditetapkan menjadi lebih dari pemenang. Lebih
dari pemenang. Minggu lalu di gereja saya sampaikan kepada jemaat Bapak Ibu, orang yang menjadi lebih dari pemenang itu maksudnya demikian. Pemenang itu dia baru menang kalau dia bertanding, Bapak Ibu. Kedua, seorang disebut pemenang kalau tentu dia berjuang. Haleluya. Ketiga, dia menjadi pemenang kalau dia tentu terus-menerus berlatih. Menjadi lebih dari pemenang di dalam Yesus artinya tanpa upaya, hanya percaya, kita menerima seperti yang kita pikirkan. Lebih dari pemenang. Salah satu contoh adalah wanita perdarahan 12 tahun, Bapak Ibu. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia percaya bahwa Yesus sumber kesembuhan itu yang mampu melakukan segala mujizat dapat menyembuhkan penyakitnya. Jadi apapun tantangan, masalah Bapak Ibu, jangan pernah sepakat dengan masalah yang Bapak Ibu adik-adik hadapi bahwa itu besar dan membahayakan. Ingat bahwa seluruh kemenangan sudah Tuhan anugerahkan. Bagi siapa? Bagi yang percaya, Bapak Ibu. Bagi yang percaya. Dia tidak bisa diterima oleh yang tidak percaya. Sekalipun tersedia dalam segala kelimpahan. Kelimpahan untuk sembuh, kelimpahan bebas hutang, kelimpahan usaha diberkati, kelimpahan rumah tangga diberkati, dipulihkan, ada damai sejahtera. Semua kelimpahan itu sudah tersedia. Dimanapun Bapak Ibu berada bersama-sama saya hari ini, biarlah ada hati yang teguh sepakat dengan firman Tuhan. Kita sepakat dengan firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa kehidupan dalam segala kelimpahan itu sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Sumber dari Tuhan tidak pernah habis. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Apapun tantangan, masalah Bapak Ibu, saudara-saudari yang bersama-sama saya malam hari ini, tantangan itu tidak pernah ditetapkan Tuhan untuk menguasai Bapak Ibu. Haleluya. Tidak pernah. Justru Tuhan katakan kamu yang berkuasa atas segala masalah tantangan tersebut. Sehingga betapa rindunya hari-hari ini Bapak Ibu, haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dipakai dengan lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu didoakan malam hari ini, boleh tulis di chat, atau bertanya, boleh tulis di chat, atau mau diundang join, boleh tulis di chat, untuk nanti kita bisa doakan bersama, berdoa untuk segala keperluan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Saya adalah wujud nyata dari kasih karunia Kristus yang bekerja pada seorang manusia Bapak Ibu. Saya yang sakit-sakitan dulu menjadi sembuh dan sehat. Saya yang banyak hutang, yang kekurangan, yang selalu hutang menjadi bebas hutang. Saya yang tidak pernah beres dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Saya yang selalu ketakutan, bisa dilepaskan dari ketakutan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk Ibu Lisha Weniardi Tahapari, untuk kerinduannya agar rumah beliau bisa terjual. Apapun di balik itu, Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, lebih dari apa yang Ibu doakan,
Tuhan menyelesaikan setiap urusan ibu di dalam nama Yesus. Setiap ketakutan yang mencengkeram ibu saat ini dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Ibu Lisha dilepaskan dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, dan mulai berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, berserah kepada Tuhan untuk kehendak Tuhan terjadi atas rumah itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk Ibu Lisha Weniardi Tahapari dimanapun beliau berada. Aku berdoa Bapa, aku berdoa supaya setiap kehendak Ibu diserahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang dahsyat untuk beliau. Memiliki rancangan yang luar biasa untuk beliau. Kalau ada hal-hal yang membuat dia seolah-olah tidak ada jalan, Tuhan Engkaulah jalannya. Tuhan Engkaulah jawaban. Tuhan Engkaulah jalan keluar bagi segala yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Ibu Lisha Weniardi Tahapari dalam nama Yesus. Kami meteraikan semua tantangan yang ibu hadapi, kami katakan menjadi selesai dalam nama Yesus, dan ibu semakin mengenal Tuhan dengan benar dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang menjawab setiap doa-doa kami untuk adik Anastasia Turangan. Bersama-sama saya, adik, bersama-sama saya katakan, aku tolak asam lambung saat ini juga. Aku katakan bersama saya tolak asam lambung. Saya tolak rasa takut. Saya tolak gangguan lambung. Roh yang ada pada saya bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Jadi Mbak Anastasia, kalau kita menghadapi seperti yang Mbak alami ini, Mbak mulai buang dan declare, tolak semua yang tidak berasal dari Yesus. Dulu saya adalah penderita lambung parah. Jadi setiap 2 minggu sekali suami saya akan membawa saya ke rumah sakit karena memang tidak mempan dengan obat minum, dengan perubahan pola makan, atau dengan injeksi melalui otot, harus melalui darah. Dalam nama Yesus, setelah saya mengerti kebenaran Tuhan dan saya dimerdekakan, di dalam nama Yesus, dimanapun Mbak Anastasia berada saat ini, mulai katakan saya buang sakit asam lambung. Kalau masih ada Mbak ingat bahwa ada orang tua, kakek nenek yang mengalami hal yang sama, Mbak bisa berkata, saya tolak kutuk keturunan asam lambung. Lambung saya normal. Oleh bilur-bilur Yesus, lambung saya normal dalam nama Yesus. Dan roh ketakutan menyingkir dalam nama Yesus. Saya tidak takut, saya tidak cemas. Di mulut Mbak ada kuasa untuk mengatakan itu. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita semua, termasuk untuk Mbak Anastasia Turangan. Saya tolak roh ketakutan. Setiap ketakutan itu muncul, Mbak Anastasia hanya declare, ada tertulis bahwa roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Dan roh yang Tuhan anugerahkan padaku bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hai roh takut, menyingkir dalam nama Yesus. Dan lama-lama Mbak akan masuk ke dalam pengertian apa yang menimbulkan rasa takut. Apa yang menimbulkan rasa takut ini diperangi juga, diomongin juga dengan firman Tuhan, Mbak. Takut masa depan, Mbak Anastasia hanya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, masa depanku ajaib. Jadi jangan lagi pakai logika, ajaib, kerjaan kagak ada, usaha susah, pendidikan begini. Oh jangan lagi, Mbak. Biarkan Tuhan yang ngatur semuanya. Dalam nama Yesus, aku tidak memiliki ketakutan. Aku berani menghadapi segala perkara karena Yesus beserta aku. Haleluya. Mbak boleh lebih detail lagi, nanti chat atau bersama-sama saya seperti tadi. Mbak mulai katakan tolak penyakit asam lambung saya normal, dan tidak ada loh ketakutan di dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk putra atau putri dari Ibu Tin Sinaga, anak beliau yang akan tes TNI Angkatan Udara. Bapa, aku berdoa, beri masa depan yang ajaib untuk putra-putri beliau. Beri untuk ananda beliau. Saat ini ada tes-tes yang dijalani Tuhan Yesus. Biarlah ada langkah pertama, yaitu tes iman. Bahwa iman daripada ibu bersama keluarga beliau, khususnya anak yang lagi tes TNI ini, disempurnakan, didewasakan. Aku berdoa apapun jalan yang Tuhan anugerahkan, panggilan Tuhan bagi anak dari Ibu Tin Sinaga, kami tahu penyediaan Engkau lebih dahsyat daripada apa yang kami pikirkan. Apa yang Ibu Tin Sinaga pikirkan. Dalam nama Yesus, apabila memang panggilannya di TNI Angkatan Udara, Ibu Tin Sinaga bersama putra beliau atau putri beliau menerima satu tempat duduk Bapak. Menerima kelulusan, kelancaran, kemudahan, tanpa syarat, tanpa batas. Bahwa nama dari anak dari Ibu Tin Sinaga lulus di TNI Angkatan Udara. Dalam nama Yesus. Anak dari Ibu Tin Sinaga yang lagi tes TNI Angkatan Udara, di dalam nama Yesus menerima kelulusan sempurna. Haleluya. Di dalam nama Yesus, dan kami serahkan masa depan, kesehatan, seluruh proses tes, tahapan-tahapan dilalui dengan lancar. Aku berdoa setiap penguji, setiap proses administrasi apapun yang dilalui, aku katakan dilalui dengan sukses, dengan berhasil, dengan ajaib. Karena Tuhan sendiri yang membuka jalan, Tuhan sendiri yang membuka kesempatan, Tuhan sendiri yang membuka anugerah untuk putra atau putri dari Ibu Tin Sinaga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh anak cucu mantu dari keluarga besar Bapak Ibu yang join malam hari ini. Di dalam nama Yesus, mereka semua menerima masa depan yang ajaib, sempurna dan luar biasa. Dalam nama Yesus. Untuk Bapak atau adik Cake, bagaimana saya nyebut Bapak? Mohon maaf kalau ada salah sebut ya Bapak. Sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Ibu Lisha Wediardi Tahapari, Mas atau Abang mulai berkata, asam lambung saya normal. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, lambung saya normal. Tidak ada sakit lambung. Tidak ada diagnosa dokter tentang sakit di lambung saya. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh dalam nama Yesus. Nah, mulai jaga hati ya, Abang Kek, Abang Kacak ya, atau Abang siapa. Mulai jaga hati ya, Dek. Jangan, mohon maaf, jangan mau marah. Haleluya. Jangan mau emosi. Jangan mau gelisah. Haleluya. Hari ini adik menerima urapan dari Tuhan. Shalom, damai sejahtera atas tubuhmu, atas lambung, atas hatimu, perasaanmu. Segala kutuk keturunan, segala serangan iblis, segala pegangan iblis dalam hidupmu, baik di badanmu, tubuhmu, organmu, keuanganmu, usahamu, hari ini aku katakan terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk Abang Cake ini, rasa sakit di lambungnya lenyap dalam nama Yesus. Karena Yesus. Bapak Ibu yang mengalami kesembuhan, pemulihan, semua karena Yesus ya Bapak Ibu. Haleluya. Semua karena Yesus. Bukan karena gagah hebat saya doa, tidak ada sama sekali. Semua dilakukan oleh Yesus yang saat ini kuasanya mengalir. Di dalam live ini, di TikTok ini, kepada Bapak Ibu semua, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Abang Cake atau Cake, hari ini saya katakan lambungmu normal. Tidak akan pernah lagi nyeri lambung. Tidak akan pernah lagi sakit lambung. Tidak ada lagi roh gelisah. Tidak ada lagi roh amarah.
Tidak ada lagi tersinggung, tidak ada lagi rasa takut di hatimu. Dalam nama Yesus, setiap perasaan dari iblis si jahat, segala kutuk keturunan nenek moyang, hari ini saya putuskan di dalam nama Yesus. Adik menerima shalom, damai sejahtera. Aku berdoa Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas abang atau adik cek atau kakek ini. Dalam nama Yesus, mohon maaf kalau saya ada salah melafalkan namanya ya dek. Terpujilah namamu. Lebih sering lagi renungkan firman Tuhan ya dek. Puji dia, sembah dia. Segala masalahmu selesai. Jangan takut lagi. Jangan bimbang lagi. Dalam nama Yesus, segala kutuk kemiskinan kami tolak dalam nama Yesus. Adik diberkati dalam segala kelimpahan. Adik diberi ketekunan, kreativitas yang ajaib, yang sempurna, yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kutuk kekurangan dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk putra atau untuk putra dari Ibu Kellogg, yaitu Joy. Tuhan, aku patahkan rasa takut di pikirannya. Bagaimana cara iblis masuk, setan masuk ke dalam pikirannya pada waktu naik pesawat, trauma masa kecil. Aku katakan diputuskan dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku tolak setiap rasa takut. Tuhan Yesus, aku serahkan Joy ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana namanya Tuhan, dia akan menerima kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Rasa takut lenyap dalam nama Yesus. Rasa takut lenyap pada Joy dalam nama Yesus. Trauma masa kecil, mimpi buruk pada Joy hari ini stop dalam nama Yesus. Aku berdoa mimpinya dipakai oleh kerajaan Tuhan untuk menyatakan pribadi dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, Ibu Kellogg bisa memberkati putranya untuk, mohon maaf, tidak menyalahkan, tidak bahkan mempertanyakan, tetapi membawa terus putranya Joy ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana namanya Tuhan, akan ada keselarasan, damai sejahtera antara pikiran, perasaan, dan jiwanya dan rohnya. Rohnya saat ini, roh ketakutan, aku katakan lepas dalam nama Yesus. Roh ketakutan pada Joy lenyap dalam nama Yesus. Dimanapun Joy berada saat ini, Tuhan Yesus, aku katakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan roh ketakutan. Segala roh ketakutan kau tidak berkuasa lagi atas Joy, dan aku perintahkan kau dalam nama Yesus keluar dari Joy dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya. Benar Pak Arifin Erastus, ada akarnya, ada penyebabnya. Kalau ketakutan itu muncul misalnya karena keuangan, kita bisa berkata oleh anugerah darah Yesus Kristus, haleluya, seluruh tantangan keuanganku sudah dibayar lunas. Kalau ada ketakutan penyakit, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik berani berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah menjadi sembuh. Kalau ada ketakutan masa depan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita semua boleh berkata, berdoa, berseru, terima kasih Tuhan Yesus untuk masa depan yang ajaib, masa depan yang luar biasa, masa depan yang Tuhan rancang bagiku dalam nama Yesus. Semua jawaban tantangan Bapak Ibu ada dalam firman-Nya, ada dalam janjinya, ada dalam penyediaannya dalam nama Yesus. Apapun roh ketakutan saat ini yang menyerang anak-anakmu di live ini dan juga keluarga mereka, aku katakan enyah dalam nama Yesus. Enyah dalam nama Yesus. Aku bersyukur Bapa, roh yang Kau curahkan dalam kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Setiap rasa takut saat ini lenyap dalam nama Yesus. Setiap dusta iblis, serangan si jahat yang mengancam, yang menakut-nakuti hari ini, aku silent, stop
bungkam dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Ibu Ina atau adik Ina, untuk hidung bagian kiri sering tersumbat, boleh bersama-sama saya, Ibu, adik, untuk tunjuk tunjuk kepada hidung kirinya dan berkata, terbuka dalam nama Yesus. Kalau Tuhan yang buka, gak ada yang bisa tutup. Haleluya. Mbak Ina, dalam nama Yesus, hidung kiriku tidak tersumbat, sembuh, terbuka dalam nama Yesus. Hidung kiri, jalan-jalan kehidupanku, jalan-jalan kelimpahanku, terbuka dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau Mbak atau Ibu merasa sering lemas, jangan ikuti apa keadaan tubuhnya. Haleluya. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Ingat firman Tuhan, katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan perisai kita. Haleluya. Tuhan kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kekuatanku. Saat Mbak Ina lemah, jangan katakan, aduh aku kok sering lemas ya. Haleluya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi jaga sekali perkataan Mbak Ina untuk tidak mau pernah sepakat dengan apapun keadaan kita, tetapi sepakat dengan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kekuatan saya. Bahkan di dalam kelemahan saya, kuasamu menjadi sempurna. Haleluya. Saya tidak lemas, saya kuat. Yesus kekuatan saya. Saya suka. Ada firman Tuhan, Mbak Ina. Orang-orang yang menantikan firman Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu kekuatannya seperti anak burung Raja Wali. Makin lama makin kuat. Berjalan tidak menjadi letih. Berlari tidak menjadi lesu. Saya tidak lemas. Saya kuat di dalam Tuhan. Saya kuat karena Yesus di dalam saya. Haleluya. Rohnya ada dalam saya. Roh yang perkasa itu ada pada saya. Nah itu ucapkan Mbak Ina ya. Terus ucapkan, diberkatilah Mbak Ina mulai hari ini. Lidahmu dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Tidak hanya berdoa bagi dirimu, haleluya, tetapi berdoa bagi orang-orang yang Tuhan akan bawa dalam hidupmu. Aku memberkati Mbak Ina Tuhan. Urapan Tuhan turun saat ini dalam kehidupannya. Aku berdoa, lubang kiri yang sering mengganggunya, yang tersumbat, aku katakan, be open in Jesus' name. Terbuka. Segala sumbatan, segala udem atau pembengkakan, segala proses inflamasi radang yang ada di hidung kiri, aku katakan apapun penyebabnya lenyap dalam nama Yesus. Dia bernafas dengan normal, hidungnya tidak tersumbat, dan aku berdoa kekuatan yang daripada Tuhan hari ini menjamahnya, menyentuhnya. Aku berdoa iblis yang menariknya, setan yang menariknya untuk menjadi lemas, aku katakan lepaskan peganganmu dalam nama Yesus. Lepaskan your grip peganganmu dalam nama Yesus pada hidup Mbak Ina. Dia tidak lagi gelisah. Dia tidak lagi susah tidur. Dia tidak lagi cemas khawatir. Aku berdoa dia berani Tuhan. Berikan hati yang baru. Yang berani menghadapi tantangan hidupnya dengan sukacita. Karena kalau Engkau Yesus bersama Mbak Ina, bersama kami semua, tidak ada yang berani menggugat kami dan melawan kami. Bahkan musuh kami, iblis setan sendiri, Tuhan sudah taruh di bawah kakimu untuk kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Yesus, amin. Bangkit, Mas, bangkit. Terpujilah Tuhan Yesus. Terus hidup dalam firman Tuhan. Jangan keluar. Begitu juga Mbak Ina, terus perkatakan firman Tuhan. Shalom juga Mbak Kay, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Ibu Martinus atau Bapak Martinus Mangi, 3 orang sudah masuk usia 30-an. Bapak Ibu, jodoh itu pasti dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan anak usia 30-an adalah hal yang terindah,
yang orang tua bisa lakukan kepada anak-anaknya adalah menyerahkan mereka kepada Yesus Tuhan. Menyerahkan mereka kepada Tuhan Yesus. Kebahagiaan seseorang, kesempurnaan hidup seseorang, mohon maaf, bukanlah karena sebuah pernikahan Bapak Ibu. Meskipun itu ideal menurut sebagian orang. Tetapi kehidupan atau kebahagiaan atau panggilan seseorang, mulai hari ini Bapak Martinus Mangi yang kami kasihi, yang kami hormati, Bapak atau Ibu Martinus Mangi yang kami hormati, kami kasihi, bawa putra putri Ibu ini ke tangan Tuhan. Anak-anak kita bukan milik kita ya Bapak Ibu. Anak-anak kita titipan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing mereka di dalam jalan kebenaran. Saya sebagai orang tua sangat terbatas bagaimana mendidik anak ke dalam kebenaran Tuhan. Cara yang pertama adalah membawa mereka dalam doa dan menyerahkan setiap nama mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan setiap anak-anak memiliki panggilannya sendiri-sendiri dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Sehingga pada suatu hari saya memutuskan Bapak Ibu, saudara-saudari, melihat anak-anak saya sehat saja. Itu sudah sebuah mujizat Bapak Ibu. Jadi kalau ada putra-putri Bapak atau Ibu Martinus Mangi 30-an tahun, mereka masih sendiri, Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Dua hari atau kemarin Tuhan ingatkan lagi apa yang dimaksud dengan mengucap syukur dalam segala hal. Arti yang lainnya adalah jangan mengeluh dalam segala hal. Haleluya. Jadi mulai angkat tangan Bapak Ibu Martinus Mangi. Aku bersyukur Tuhan untuk putra-putriku yang saat ini masih sendiri. Aku bersyukur mereka sampai 30 tahun masih bersama aku Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemilik hidup mereka. Engkau memiliki rancangan yang dahsyat untuk mereka. Aku berdoa untuk Bapak atau Ibu Martinus Mangi yang saat ini berdoa untuk putra-putri beliau. 3 orang putra-putrinya saya serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Engkau memiliki rancangan yang ajaib untuk putra-putri Ibu atau Bapak Martinus Mangi. Aku percaya Tuhan bahwa rancangan dan kerinduan-Mu jauh melampaui daripada keinginan kami untuk putra-putri dari Pak Martinus Mangi ini. Aku memberkati putra-putri beliau penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana mereka membangun rumah tangga, bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana mereka menghadapi tantangan masa depan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Mereka dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, rasa bersalah, rasa tidak layak pada putra-putri beliau hari ini dihancurkan dalam nama Yesus. Kami memberkati Pak Martinus atau Ibu Martinus Mangi di dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap rasa khawatir, cemas, gelisah, apapun cara-cara dunia yang ditaruh iblis dalam pikiran beliau hari ini lenyap dalam nama Yesus. Aku katakan Tuhan Yesus agar Bu Martinus atau Pak Martinus Mangi boleh bersyukur di dalam segala hal. Mereka boleh menjadi sahabat bersama anak-anaknya untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tidak khawatir tentang apapun juga, tapi mereka boleh datang ke hadirat Engkau dengan sukacita, bahwa sungguh dari hari ke hari Engkau menuntun mereka di jalan-jalan kemenangan, kebenaran dan keselamatan. Setiap omongan orang, setiap segala gunjingan orang, tetangga, hari ini kami patahkan kuasanya dan pengaruhnya dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya Bapak Ibu Martinus Mangi hanya menggantungkan diri kepada apa kehendak Bapak, bukan kehendak tetangga, bukan kehendak keluarga besar, bahkan dirinya sendiri. Karena kami tahu rancangan-Mu lebih daripada apa yang kami pikirkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Aku berdoa komunikasi-komunikasi yang selama ini dicampuri dengan komunikasi-komunikasi yang mencoba menyerang satu dengan yang lain di dalam rumah beliau. Hari ini ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Saat ini juga hati yang panas diperdamaikan, diteduhkan,
Di dalam nama Yesus, Engkau memperdamaikan kami dengan setiap orang, lebih lagi di dalam keluarga. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Martinus Mangi dan putra-putri 3 anak beliau mengalami kelepasan total dalam nama Yesus. Sehingga bisa melihat visi yang daripada Tuhan, panggilan yang daripada Tuhan yang ditaruh dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Ibu Kaisya Josephina Brahmana untuk anak yang kedua hari ini. Selamat ulang tahun untuk Rafael. Diberkatilah anak Rafael yang usianya 6 tahun. Tuhan, di hari yang ke-6 Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, telah menyelesaikan segala sesuatu, dan kami bersyukur bahwa biarlah kesempurnaan daripada rancangan-Mu terjadi pada Rafael di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Mbak atau Ibu Kaisya menjadi ibu yang berdoa bagi anak-anaknya, menjadi ibu yang memberkati anak-anaknya dengan firman Tuhan, memberkati anak-anaknya dengan hidup di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku tolak patahkan setiap rancangan iblis dalam kehidupan Rafael. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, tidak ada roh bully, tidak ada kegagalan, tidak ada ketakutan, tidak ada segala yang jahat diserang kepada anak ini. Anak ini dipagari, dilindungi, dijauhkan dari segala yang jahat. Didatangkan sahabat-sahabat Allah yang membangun imannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkatilah Ibu Kaisya dan suami untuk membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, haleluya. Mbak Rusdiana Purba, haleluya. Mbak Rusdiana Purba, dalam nama Yesus, sedang apapun Mbak saat ini, mudah-mudahan Mbak masih join ya. Duduk bersama saya di hadirat Tuhan. Duduk bersama saya dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, saya buang roh kecemasan. Saya tolak dusta iblis yang berupa bisikan di telinga saya selama 10 tahun. Detik saat ini juga. Katakan bersama saya, Mbak Rusdiana Purba, mudah-mudahan belum. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, saya berharap Bapak Ibu belum meninggalkan room ini ya. Mbak Rusdiana Purba dimanapun berada saat ini, aku berdoa Tuhan Yesus, Mbak mulai buang itu rasa cemas. Itu bukan milik Mbak Rusdiana. Itu titipan iblis di hatimu, dan iblis mencoba untuk berkata-kata di telingamu, menaruh beban di hatimu. Aku berdoa roh cemas, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kecemasan pada Mbak atau Ibu Rusdiana Purba, aku katakan engkau lenyap dalam nama Yesus. Haleluya. Roh cemas lenyap. Roh cemas keluar. Bisikan iblis aku katakan stop dalam nama Yesus. Iblis, kau tidak punya kuasa atas Mbak Rusdiana. Aku serahkan Rusdiana ke dalam tangan Yesus yang perkasa, yang sudah menebusnya dari maut dan jurang maut. Iblis, kau tidak punya hak atas Rusdiana. Aku berdiri bagi Rusdiana dan juga di hadapan Engkau Bapa, menyerahkan setiap area hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun area hidupnya menjadi serangan iblis dan serangan si jahat. Dalam nama Yesus, Rusdiana hari ini dilepaskan dari segala yang jahat. Aku berdoa Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada kita membuka pintu, nah serangan iblis ini bisa berasal dari salah satunya. Kita membuka pintu bagi iblis. Apa maksudnya? Nonton film horor. Baca hal-hal yang berbau mistik horor. Kedukun. Haleluya, haleluya. Mohon maaf, baca yang berkaitan dengan ramalan, haleluya, sihir, mantra, menggunakan kartu-kartu, menggunakan yang bukan dari Yesus, haleluya. Buang itu Bapak Ibu, buang. Majalah porno, bacaan porno, video porno, buku-buku seram,
gambar-gambar aneh, kartu-kartu aneh, lepas dalam nama Yesus malam hari ini. Kekudusan Bapa menaungi, menyentuh Bapak Ibu semua. Urapan Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Di dalam nama Yesus, aku tidak cemas. Demikian boleh berkata Mbak Rusdiana, aku tidak cemas. Roh yang ada padaku lebih besar. Bisik-bisik stop dalam nama Yesus. Hari ini bisikan-bisikan itu lenyap. Bisikan-bisikan itu lenyap. Dan aku berdoa Mbak Rusdiana menerima sound mind, yaitu jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, jiwa yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala pintu yang terbuka, baik karena orang lain, keluarga, keturunannya, masa lalu, ataupun apapun yang pernah terbuka bagi iblis, hari ini kami tutup dalam nama Yesus. Haleluya. Mbak Rusdiana memiliki kemenangan atas segala area kehidupannya. Menang atas kecemasan. Tidak ada bisik-bisik. Dan ada shalom di hatinya. Setiap perasaan itu muncul, Mbak Rusdiana, Mbak bisa berkata, hai jiwaku, engkau baik-baik saja. Yesus ada di dalamku. Terus diucapkan dan mulai cek hidupnya. Apa pintu-pintu yang terbuka bagi si jahat. Haleluya. Shalom juga Ibu Habi. Shalom, puji Tuhan Yesus, sama-sama Abang Kek. Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah Mbak Rusdiana masih bersama-sama saya? Kalau misalnya masih, bisa saya ajak join ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama Ibu Kelok. Amin. Benar. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Mbak Rusdiana sudah sembuh. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Abang Kek, Abang Cake. Terima kasih Ibu Tin Sinaga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Suami ibu sembuh dari sakit jantung dan gula. Amin. Amin. Saya berdoa, kami sepakat dengan Ibu Rusdiana Bapak, bahwa suaminya sembuh. Suaminya dan Ibu Rusdiana bersepakat untuk bersyukur dalam segala hal. Aku katakan seluruh gangguan jantung lenyap, jantung normal, gula darah normal, tidak ada kutuk keturunan, tidak ada kutuk diabetes, tidak ada sakit jantung, tidak ada meninggal muda, panjang umur di tangan kanannya, kekayaan, kehormatan, kehidupan ada pada keluarga Ibu Rusdiana Purba dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Ibu Miana Naibaho. Haleluya. Kami bersyukur memberkati Paris Sardis. Diberkatilah beliau dimanapun berada. Pengenalan akan Yesus terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Oh, Bapak Martinus. Oke, bersyukur Bapak, bersyukur kita di bumi ini. Haleluya. Yang terpenting adalah menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Jadi mulai bersyukur dalam segala hal. Ibu Lim Siasen, terima kasih Ibu, sehat selalu juga. Untuk Ibu Mbak Kai, terima kasih. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini, kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kasih setiamu ajaib dalam hidup kami. Kasih setiamu dahsyat dalam hidup kami. Bapak Ibu, jadikan Yesus adalah hidup kita. Haleluya, amin, amin. Ibu Christian Resiwea, Tuhan Yesus mohon maaf, dia bukan dokter yang kalau kita sakit baru datang berkunjung. Bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga bukan banker yang kalau kita susah datang kepada dia. Yesus itu hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita. Jadi kita sungguh-sungguh fully dependent, bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, adik-adik sekalian, amin. Ibu Christian, Bapak atau Ibu Christian Resi Wea, pada waktu kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Tuhan Bapak Ibu,
Dia yang mengatur hidup kita. Dari langkah ke langkah, dari detil ke detil, seperti yang saya alami Bapak Ibu. Saya rindu sekali Bapak Ibu mengalami lebih lagi dari apa yang saya alami Bapak Ibu dalam hidup saya. Yesus yang saya kenal terlalu dahsyat untuk kita percaya Bapak Ibu. Terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Boleh Mbak Willy atau Mas Willy Narendra, silakan bergabung. Tuhan sangat mengasihi Mbak atau Mas Willy Narendra, sangat mengasihi kita semua. Bapak Ibu, minggu lalu di ibadah kebaktian saya baru sharing ke jemaat Bapak Ibu. Saya tidak pernah menceritakan itu sebelumnya. Di masa-masa hidup saya pernah tidak tahu Tuhan itu di mana. Saya sudah mengenal Yesus Bapak Ibu, tapi belum memiliki pemahaman bahwa dia really adalah spirit. Dia sungguh-sungguh adalah roh. Roh itu artinya dia ada di mana-mana Bapak Ibu. Dia ada bersama Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Juga bersama-sama saya saat ini. Dan kemudian suatu hari saya karena saya pergi atau tugas di tempat-tempat yang dimana keluarga saya tidak ada Bapak Ibu. Saya harus sendiri, tidak kenal siapa-siapa di sana, hanya teman-teman kantor. Dari hari ke hari menghabiskan waktu sendiri, jauh dari keluarga dan sebagainya. Dan kelelahan karena pekerjaan dan berbagai hal, saya pernah kemudian tulis nama kontak di HP saya, namanya Yesus. Kemudian saya kasih angka 777. Saya telepon Bapak Ibu. Saya telepon, tidak ada panggilan. Kemudian saya WA, "Where are you Lord?" Tuhan, kau di mana? Aduh Tuhan. Karena kita tidak mengerti, saya tidak mengerti waktu itu bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Bagaimana menghargai hadiratnya. Saya lebih menghargai things Bapak Ibu. Oh, ini ada minuman. Oh, ini ada orang. Oh, ada yang mendengarkan saya. Itu fisik. Padahal, amin. Padahal dia ada selalu bersama kita. Kenapa? Karena dia sudah janji Bapak Ibu. Amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan bawa saya ke dalam pengenalan pribadinya ini tidak dalam semalam Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Sampai kemudian kalau puji Tuhan saat ini saya sendiri, saya lagi ada pembekalan di Jakarta ini. Setelah saya mengalami pengenalan akan Yesus secara pribadi, as a person, itu saya mohon maaf Bapak Ibu, kita hampir tidak membutuhkan siapa-siapa untuk mendampingi kita. Haleluya. Kita begitu menikmati bersama-sama Dia setiap waktu. Saya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, kopi tadi enak sekali Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ya sudah mengatur waktu saya. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya pertemuannya jadi jam 2. Saya bisa bersiap. Jadi ngobrol Bapak Ibu. Bicara dengan Tuhan. Dia ada bersama Bapak Ibu sekalian. Amin. Pak Don atau Mbak Don Uli, Tuhan Yesus berkati kita semua. Dia ada selalu bersama kita. Say thank you untuk Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi saya sudah menyelesaikan administrasi menjelang pensiun 1 Juni ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tugas-tugas sudah selesai. Aduh Bapak Ibu, Dia sumber segala berkat. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ibu atau Mbak Willy Narendra, diberkatilah urapan Tuhan turun atas Mbak. Haleluya, thank you Jesus. You are so good Lord. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya.
Kau dipenuhi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, Mbak atau Ibu atau Mas Willy Narendra. Darah Yesus berkuasa untuk kita semua. He's so good, Bapak Ibu. Jesus so good. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Dulu waktu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya selalu bertanya kepada Tuhan yang tidak saya kenal. Lord, who are you? Tuhan, siapa engkau? Katanya engkau maha baik. Katanya engkau maha penyayang. Tapi saya tidak merasakan kau. Kenapa engkau biarkan saya begini? Kenapa engkau biarkan orang-orang begitu? Kenapa? Dan kenapa? Saat ini di dalam nama Yesus, setelah saya mengalami Yesus secara pribadi dari hari ke hari bertahun-tahun, semakin mengenal Dia secara pribadi. Haleluya. Saya sungguh tahu kalau dikatakan siapa Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang itu, saya bisa berkata, Yesus. Saya bisa berteriak, Bapak Ibu, Jesus. Jesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Hadiratnya nyata, Bapak Ibu. Jesus. Hadiratnya nyata. Dipakai Ibu atau Bapak, adik Willy Narendra dengan dahsyat dipakai dengan Tuhan. Urapan demi urapan turun ke atas Bapak Ibu semua. Di dalam nama Yesus, kerajaan Tuhan harus dibangkitkan pada akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, kerajaan Tuhan harus dibangkitkan pada akhir zaman ini. Kerajaan Tuhan, tentara kerajaan Tuhan harus dibangkitkan pada akhir zaman ini supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang join malam hari ini, haleluya, dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam dimensi yang baru dari kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Dia akan pakai kita-kita ini, Bapak Ibu, yang berserah penuh, yang tidak tahu apa, tidak memiliki pemahaman apapun, diberikan pengertian-pengertian yang baru, supaya ada anggur yang baru terus tercurah. Dan siapkan nanti Bapak Ibu dengan kantong anggur yang baru, terbuka dengan semua, haleluya, dengan semua kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu atau Mbak atau Mas Willy Narendra, semua karena Yesus saja. Hanya Yesus yang layak menerima segala pujian, hanya Yesus yang layak menerima segala sembah, dan Yesus sangat mengasihi Mbak Willy atau Mas Willy atau Bapak Ibu Willy Narendra. Tuhan Yesus sangat mengasihi Mbak. He so love you. Dia sangat mengasihi kita. Tidak bisa saya gambarkan gimana kasihnya Bapak Ibu. Tidak bisa kita gambarkan. Begitu indah kasihnya. Begitu lembut. Begitu ajaib. Haleluya. Haleluya. Terus baca firman-Nya Mbak, dan bangun hubungan pribadi dengan Dia. Bicara dengan Dia. Dia sangat merindukan keintiman dengan kita. Seorang Bapa, pribadi Bapa yang sangat mengasihi kita, yang sangat merindukan hubungan dengan anak-anaknya. Hari ini Mbak Willy atau Mas Willy dibukakan tangan yang lebar. Come to me. Tangan Bapa kita yang lebar itu menunggu kita semua untuk datang kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ibu Lisya Weniardi Tahapari, seluruh hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Seluruh kemuliaan hanya layak bagi Dia. Saya hanya bejananya, saya hanya alatnya, saya hambanya, dan saya anaknya. Demikian juga Bapak Ibu adalah anak-anaknya, putra-putrinya yang sangat dikasihinya. Jadi jangan pernah mau takut lagi ya Bapak Ibu. Jangan pernah mau susah lagi. Saya sebagai nenek, sebagai ibu, sebagai kakak dari Bapak Ibu yang saat ini bersama saudari, dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang join malam hari ini. Saya mengalami Yesus dengan terlalu banyak, terlalu dahsyat. Karena itu saya, di hari-hari hidup saya ini, saya hanya ingin membagikan betapa Yesus itu real. Betapa Yesus itu hidup.
Yang terjadi pada Mbak Willy, haleluya, adalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik untuk Mbak atau Mas Willy. Rancangannya terlalu baik. Jangan percaya dengan rancangan yang buruk, karena Tuhan tidak pernah merancang keburukan. Dia hanya merancang damai, sejahtera. Haleluya. Mulai ucapkan syukur, Jesus, you are so good. Tuhan, sekalipun aku tidak melihat, aku mau percaya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, lebih berbahagia atau berbahagia mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, aduh saya terharu dengan kebaikan Tuhan. Makanya saya katakan, Tuhan, nafas saya milik Engkau. Yesus, nafas saya memuliakan Engkau. Yesus, sel-sel saya memuliakan Engkau. Yesus, setiap detak jantung saya memuliakan Engkau. Yesus, setiap organ tubuh saya memuliakan Engkau. Haleluya Bapak Ibu. Yesus, setiap langkah saya memuliakan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut Ibu, Bapak. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Tuhan Yesus menjamah Bapak Ibu Willy. Sangat mengasihi kita semua. Benar. Amin. Amin. Dia baik dan dahsyat, Bapak Erwin Marente. Dia baik dan dahsyat. Tuhan katakan, akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, tanpa Yesus saya tidak ada hari ini. Asli. Tanpa Yesus saya tidak bisa melanjutkan hidup saya, Bapak Ibu. Tanpa Yesus saya tidak bisa melanjutkan hidup saya. Tidak tahu bagaimana harus hidup. Tapi Yesus tidak hanya ngasih tahu bagaimana hidup, Dia kehidupan kita. Haleluya. Yesus kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seolah-olah terancam, adik-adik terancam hidupnya, no. Dusta iblis malam hari ini dihancurkan karena Yesus adalah kehidupan dari Bapak Ibu dan adik-adik semua. Yesus adalah kehidupan Bapak Ibu, adik-adik semua dan saya. Jangan mau takut, hadapi semua masalah. Jangan lari dari masalah. Hadapi bersama Yesus. Hadapi bersama pribadinya. Hadapi bersama firman-Nya. Haleluya. Dunia lagi menunggu anak-anak Allah menyatakan dirinya, demikian firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, karena yang terjadi di depan Mas atau Bang Erwin itu jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Nah, contoh adalah bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Dia pikir mau dibunuh di padang gurun, Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah janji, kamu akan menduduki tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi waktu mereka dibawa melewati padang gurun, mereka seolah-olah lupa dengan janji itu. Mohon maaf, mulai berprasangka kepada Tuhan. Dan mulai menuduh Musa mau membawa mereka untuk membunuh mereka di padang gurun. Lupa kepada janji Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, Tuhan yang berjanji itu sudah selesai menggenapi seluruh janjinya. Dengan berkata, tetelestai, it's finished. Finish work. Dibayar lunas, disempurnakan. Apapun yang terjadi pada Yusuf waktu perjalanannya, dan kita belajar dari Yusuf, dia tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Tidak pernah mengeluh. Dia menyimpan janji itu rapat-rapat, sekalipun hidupnya seolah-olah semakin menjauh dari janji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam juga Mbak Gita, Mas Gita. Haleluya, haleluya. Yeay. Puji Tuhan Yesus. Bapak Ibu, adik-adik, Mas Bang Willy Narendra, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah. Thank you Jesus. Terima kasih untuk jamahanmu,
urapan-Mu bagi Mbak Willy atau Mas Willy Narendra. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau ajaib, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus, kami tinggikan Kau, kami muliakan Kau. Aku berdoa di tangan daripada Mbak atau Mas Willy Narendra ada kuasa untuk melakukan mujizat. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang ada di live ini dalam nama Yesus. Kami memberkati tangan mereka ada kuasa untuk menumpangkan tangan kepada orang yang sakit dan mereka sembuh. Aku berdoa memberkati lidah setiap mereka menjadi lidah pohon kehidupan, menjadi pedang roh Bapa. Aku berdoa apapun kata-kata sia-sia ataupun kata-kata kutuk yang pernah keluar dari mulut mereka hari ini kami stop. Dan aku berdoa memberkati lidah mereka hanya untuk memuliakan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa untuk jamahan-Mu, urapan-Mu kepada Mbak Willy di mana konsentrasinya ke yang sakit enteng dan sembuh. Dalam nama Yesus, amin, amin, Ibu Abi, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Maria perawan yang tidak pernah berhubungan dengan seorang laki-laki, dikatakan oleh malaikat, kamu akan mengandung. Hah? Bagaimana mungkin? Dia tahu gak pernah dijamah laki-laki Bapak Ibu. Roh Tuhan akan turun atas kamu. Dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Yesus. Langsung Maria berkata, sesungguhnya, surely I am the servant of the Lord. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Terjadi menurut perkataanmu. Maka Tuhan memakai kandungan Maria menjadi roh Bapa yang turun ke dalam kandungan Maria, menjadi daging, menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, supaya tersedia korban, haleluya, yang bukan, yang darahnya menebus semua dosa manusia. Dosa domba, kambing, kerbau, ayam, bebek tidak bisa bayar dosa manusia. Tapi darah Yesus hapus segala dosa manusia. Darahnya kudus, darahnya mahal, supaya tersedia korban yang tidak berdosa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, haleluya, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dari kemuliaan Tuhan. Tetapi saat Yesus menyatakan dirinya, tersedia darah yang bukan lahir dari hubungan laki perempuan, tapi dari kehendak Allah. Haleluya. Diberkatilah Bapak Ibu semua, bahwa darah yang mahal itu, darah yang kudus itu telah tercurah dari Kalvari, berlaku satu kali selama-lamanya, menembus dosa manusia. Di hadirat Tuhan, seluruh dosa yang ditanggungkan, dicoba, dicangkokkan ke dalam pikiranmu, hari ini lenyap dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu set free in Jesus name. Bapak Ibu dimerdekakan dalam nama Yesus. Berpikir seperti Kristus berpikir. Tidak lagi berpikir as a human kind. Tidak lagi by flesh. Tidak lagi kedagingan. Tapi masuk ke dalam pemikiran-pemikiran yang dianugerahkan Roh Kudus atas hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Mbak Willy. Terima kasih atau Mas Willy. Tuhan Yesus memberkati Mas. Tuhan Yesus sangat mengasihi Mas. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Pak atau Mas Anto. Haleluya.
Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, diberkatilah Mbak Mun Yuvis, haleluya. Saya tidak jualan sayang, saya bawa kabar baik. Haleluya, diberkatilah Mbak Mon Yuvis, diberkatilah dalam segala hal. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhingga yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur, amin, You are the creator Lord. Engkau pencipta langit dan bumi, berkenan menyatakan diri di dalam daging, di dalam manusia, supaya setiap kami menerima keselamatan kekal. Kami berdoa untuk setiap roh-roh tidak percaya, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus, supaya segenap firman-Mu, Engkau rindu tidak ada satupun yang binasa, tetapi setiap orang menerima keselamatan kekal. Kami bersyukur, diberkatilah setiap Bapak Ibu yang bersama-sama kami malam hari ini dengan rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan, kesukacitaan, dan gilang gemilang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, sukacita bersama Bapak Ibu yang sudah join malam hari ini. Haleluya, terima kasih juga Ibu Ami, diberkatilah Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan close mungkin Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Ini sudah 8:30 di waktu Indonesia Barat. Tentu sudah lebih malam lagi di daerah lain. Amin. Benar, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ibu Yuli Wijaya, terima kasih Mas Willy, diberkati selalu. Jangan takut, sukacita selalu. Terima kasih juga Mbak Mun siapa tadinya? Mun Yowis, diberkati semua. Haleluya. Amin. Mbak Gita atau Mas Gita, semua lututkan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya sungguh bersyukur bersama Bapak Ibu semua. Shalom juga Ibu Ramiana Simanung Khalid. Selamat istirahat Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi pada live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.